la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tentang dosa-dosa besar. Yang lalu sudah sampai dengan khianat wal istima' 'alan nasi fi asrarihim, nguping, mendengarkan rahasia-rahasia orang lain, wal khianat, dan khianat itu yang terakhir, wal la'nu, laknat, mengeluarkan kata-kata yang isinya melaknat, wan namimah, mengadu domba. Jadi kita bawa ucapan dari seseorang disampaikan kepada orang lain supaya hubungan mereka retak, kita adu. Tapi domba yang disalahi, domba. Nah, ini tidak boleh. Wal ghadar, serta menipu. Kemarin juga sudah sampai. Jadi ucapan-ucapannya itu antara pernyataan dan kenyataan berbeda. Apa yang dinyatakan berbeda dengan kenyataan. Wa adamul wafa bil ahdi, tidak memenuhi janji. Nah, ini yang sering kita ucapkan dan kita lakukan dengan mengucapkan insya Allah seakan-akan kita boleh mengingkari janji. Padahal insya Allah itu diucapkan ketika kita yakin kita bisa menyanggupi, bukan untuk ngeles. Biasanya kita untuk ngeles, diminta datang insya Allah, sementara kita yakin gak bisa hadir, insya Allah juga diucapkan. Nah, ini kurang sesuai. Wa tasdiqul kahin, membenarkan dukun. Sebab kalau dukun itu benar, dia pakai kebenaran itu untuk pribadi, nggak akan dikomersilkan. Ya tinggal dia mau jadi kaya bagaimana, dia kaya sendiri, nggak perlu dibagi-bagi orang. Nah, ketika dikomersilkan ini, dan tentu di dalamnya ada unsur kebohongan, nempak-nempak. Wal munjim, serta peramal. Jadi membenarkan mereka saja itu sudah tidak boleh. Wat taswir, perupa, membuat pematung, membuat patung, itu tidak boleh. Nanti di hari kiamat pematung-pematung ini diminta untuk menghidupkan apa yang dia buat. Tentu saja nggak bisa. Wa nusyuzul mar'ah ala zawjiha, dan nusyuz seorang istri terhadap suaminya, nusyuz, gelunjang, tidak taat pada suaminya. Nah, itu juga dosa besar. Wan niyaha 'alal mayyit, serta niyaha. Niyaha itu ada kematian, dia teriak-teriak, itu namanya niyaha. Walaqul wajhi, serta menampar muka. Nah, ini kebiasaan orang Arab jahiliyah, kalau menghadapi kematian mereka akan mencederai diri dengan menampar muka. Wadahar, serta punggung, wa ghairuhuma, dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang juga ditambah dengan sini syakus siap, merobek-robek pakaian karena kematiannya. Karena kematian mereka respon dengan merusak diri sendiri. Jadi tidak boleh dalam acara Islam.
Kematian itu suatu keharusan yang akan dialami bukan saja oleh manusia, tapi semua, bukan sekedar makhluk hidup, bahkan sampai makhluk yang tidak hidup. Batu-batuan, benda-benda mati yang menurut kita mati, semuanya nanti betul-betul mati, hancur. Sebab Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi akan fana, akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal adalah wajah Tuhan. Jadi hanya Allah saja yang kekal. Cuma beda usia ya. Kalau kucing ditakdirkan umurnya paling banyak berapa, manusia berapa, gedung berapa. Gedung katanya 50 tahun. Kalau kabel-kabel instalasi listrik 20 tahun. Itu macam-macam. Semuanya akan musnah, semuanya akan menghadapi kerusakan. Jadi kita harus sadar, kalau kita diberi kesempatan untuk hidup terus juga nanti bosan. Ya, teman-temannya udah nggak ada, cumanya seseorang diberi kesempatan hidup 10 generasi, malas juga dia udah nggak ada temannya. Seperti yang akan terjadi, nanti akan ada gerhana matahari total pada tanggal 1 Januari jam 11.55 waktu di daerah kita, tapi tahunnya 2625. Pada tahun 2625. Apa ada yang mau jadi saksi? Ada yang mau menyaksikan? Agak mau. Temennya udah nggak ada. Ya, jadi kalaupun kita diberi kesempatan hidup lama, kita pada umumnya bosan karena makan ini udah nggak enak, ini nggak enak, ini nggak enak. Jadi hidup itu sudah nggak bisa dinikmati pada waktu. Makanya mumpung masih bisa, ya nikmatilah. Kulu washrabu, silahkan makan dan minum. Ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah mencipta semua yang ada di langit dan di bumi, sepanjang itu halal, silahkan nikmati. Jangan kita menahan diri. Jadi dunia ini juga harus dinikmati, tapi jangan sampai kenikmatan dunia itu lupa pada akhirat. Itu yang tidak boleh. Sehingga Allah juga memberikan saran ya, pada doa kita ini, Rabbana atina fid dunya dulu, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ketika nasihat itu diberikan kepada Qarun yang sudah menguasai dunia, bahasanya lain. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah, didahulukan akhiratnya. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Carilah kepentingan akhiratmu, apa yang Allah berikan untuk akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Itu kepada orang yang sudah berlimpah. Nah, apalagi kita. Jadi jangan punya pemahaman sebagai seorang muslim kita hidup susah, semakin semakin nyaman. Nah, itu tidak ada dalam ajaran Islam. Islam menginginkan pemeluk-pemeluknya itu senang di dunia, senang di akhirat. Memang ada hadis, ad-dunya sijnul mukminin. Dunia itu adalah penjara untuk mukmin. Artinya kehidupan kita ini nggak bisa bebas-bebasnya. Ya, ada makanan yang tidak boleh, ada minuman yang tidak boleh, ada kelakuan-kelakuan yang tidak boleh, ada rambu-rambunya. Kita bukan hidup di hutan ya, tapi kita di kota. Kita hidup dengan sesama kita. Kita diikat oleh rambu-rambu. Nah, inilah kehidupan manusia.
Wa syaqqa thiyab wa halqa ra'si inda musibah, serta mencukur kepala saat kena musibah. Jadi botak nggak apa-apa, cukur nggak apa-apa, tapi kalau dikaitkan dengan adanya musibah, nah ini yang tidak boleh. Kalau cukur biasa nggak apa-apa. Au natfut syakri, atau mencabuti rambut tertentu. Ya, mencabuti rambut tertentu karena menghadapi musibah dia nyabut rambut. Jadi dibarengi dengan keyakinan yang salah. Nah, ini tidak boleh. Wa du'a bil wail was-subur indal qurabat, serta meratap berdoa dengan celaka saat mendapat kegundahan, saat menghadapi kesulitan. Doanya bahasanya gitu, sial, sialan. Nah, itu kata-kata yang tidak boleh, tidak pantas keluar dari lisan orang yang beriman. Kita jadi diatur ngomong yang benar, bertindak yang benar. Itu muslim ya. Wa isbalus thiyab, serta memanjangkan pakaian bawah melewati mata kaki, yaitu ujung-ujungnya kan kita celaka. Kalau bahasa kita itu keserimpet. Kalau melewati batas ya, mata kaki ya, lewat mata kaki memanjang. Nah itu kalau kita jalan nanti apalagi ke tempat yang lebih tinggi, nah, ini akan mencelakai kita. Atau naik eskalator bisa kejepit. Kita harus hati-hati untuk laki-laki, tapi kalau untuk perempuan bagusnya panjang. Nah, tapi panjang juga harus hati-hati kalau naik motor, soalnya nanti masuk ke itu, ke rantai, ke gear, ini nanti jadi bahaya. Wal izar lil khuyala, tapi khuyala karena sombong, jadi dia memanjangkan pakaian itu karena sombong. Wa adhiyatul jar, serta menyakiti tetangga, tidak boleh. Wal istitalah ala du'afa, serta mempersulit. Istitalah itu maknanya memanjang, terlalu cerewet. Kita menghadapi orang-orang yang susah, silakan ngasih atau tidak ngasih, bantu atau tidak bantu. Nggak usah kita bantunya sedikit, ngomongnya banyak. Yang sebab mereka sedang tidak stabil. Jadi pada umumnya manusia yang baik itu terpaksa, hanya karena terpaksa dia mau mengurangi kehormatannya dengan minta-minta. Kalau dia diberi kelebihan, dia umumnya pada nggak mau, karena itu gengsi. Tapi kenapa dia sampai mau? Itu karena dia terpaksa. Maka kita tidak usah banyak komen. Istitolah itu banyak komen, menolong orang tapi komennya banyak. Ya ngasih atau nggak ngasih silahkan, yang penting ikhlas, jangan terpaksa. Alat du'afa, terhadap orang-orang yang lemah, wal mamlukin, serta hamba sahaya sudah tidak ada, wal jawari, wal zaujat, wal dawab, kepada istri juga sama. Ngasih atau tidak ngasih, jangan komennya banyak. Wal baghyu, serta melakukan kekerasan, melakukan sikap-sikap yang merusak, ya, destruktif. Wa adhiyatul muslimin, serta menyakiti umat Islam. Wa syatmuhum, serta memaki-maki. Wa la'nuhum, melaknat mereka. Wa man'u fadlil ma, serta menolak kelebihan air. Tetangga kita, orang lain butuh air, kita banyak, kita tidak memberi. Nah ini juga dosa besar. Ya. Bahkan di zaman Nabi itu ada dua kapling pertanian, yang satu tidak ada air karena airnya ada di kapling satu.
Kemudian sumber airnya diputus karena ada batas, ditutup. Nah, yang nggak punya air ini datang kepada Rasulullah mengeluh karena tentu saja nggak bisa panen, airnya ditutup, sumbernya bisa. Kemudian Rasulullah minta agar orang itu kaplingnya dibuka agar airnya masuk. Jadi kita tidak boleh menyerakahi anugerah Allah. Selanjutnya wal akli wasyurbu fi aniyati dzahab wal fiddah. Makan dan minum menggunakan wadah dari emas dan perak. Kalau emas sih jarang, ya. Emas jarang. Tapi kalau perak bisa jadi ada cangkir perak, ya. Piring perak. Yang sering ada itu garpu sama sendok perak. Kita nggak tahu, ya. Kalau tahu tidak boleh, haram. Kalau emas sih sayang biasanya dihias, dipakai-pakai aja. Saking saking kayanya. Jadi sampai sekarang itu emas itu dimakan. Jadi dibuat serbuk, ditaburkan ke kue. Nggak tahu kotorannya apa emas lagi. Sepertinya warnanya sama, tapi beda kualitas ya. Wadzabhu li ghairillah, serta menyembelih, ya, menyembelih tidak menyebut nama Allah. Makna dalam Quran wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih yang diucapkan uhilla itu diucapkan nama Tuhan, bukan Allah. Sehingga ini menimbulkan perbedaan pendapat. Apakah binatang yang disembelih seorang muslim tapi saat menyembelih dia tidak mengucapkan bismillah haramkah? Bandingkan dengan yang menyebabkan itu halal itu mengucapkan bismillah atau keyakinan orang yang menyembelih. Jawabannya sebagusnya dua-duanya. Yang menyembelih muslim, ya, saat menyembelih juga mengucapkan bismillah. Tapi kalau terjadi yang menyembelih muslim tapi dia lupa bismillah, atau yang kedua non muslim tapi dia baca bismillah, boleh? Nah, ini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan sebaiknya muslim itu ya bismillah, karena kita kan motongnya cuma satu-satu, ya sempatlah bismillah. Tapi kalau restoran yang pendatangnya banyak, bisa 100 sekali sembelih 100, walahan. Nah, begitu juga yang pakai mekanik, penyembelihannya gimana? Apa mau sekali tekan tombol semuanya kena? Boleh tidak? Ini di zaman Nabi yang tidak ada, sekarang ada, ini biasanya menjadi sumber perbedaan pendapat. Kalau kita sih masih sedikit ya, nah, nyembelih sendiri buat sendiri. Kadang-kadang kita menyembelih minta bantuan tetangga, begitu matang nggak dibagi. Penyembelih itu kadang-kadang 2 orang. Jadi kalau bahannya nggak dibagi, sembelih sendiri aja. Udah dia tahu motongnya, nggak tahu matang, harus dibagi sampai asap dapur itu tercium wanginya oleh tetangga, bagilah uangnya. Kalau saudara betul-betul menepati sunnah Rasulullah, ya tetangga ngomel juga, masa cuma uang. Ini kan Rasulullah nyindir, ya. Mestinya orang ngerti, ya jangan uangnya saja. Nanti ikut ke tempat-tempat yang nggak dikembalikan. Selanjutnya wa ibaqul abdi, minggatnya seorang hamba Allah. Minggat, hamba Allah, hamba sahaya, minggat, dosa besar. Tapi sekarang udah nggak ada ya.
atau kita sebagai karyawan tidak bertanggung jawab, minggat begitu saja. Sudah ada kesepakatan tanpa basa-basi, putus, nggak datang lagi. Nah ini juga tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Walabsul harir wa zahab lirijal, mengenakan sutra untuk laki-laki, ya, mengenakan sutra dan emas bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan boleh. Kalau bagi laki-laki tidak boleh. Rasulullah pernah menyatakan ini dan ini dengan menunjuk emas dan sutra, ya, haram bagi dzukuru ummati, umatku yang laki-laki. Nah, untuk perempuan boleh. Selanjutnya wal iddia ila ghairi aba, kita mengklaim anak seseorang padahal bukan. Jadi ayah kita karena profesinya kurang terhormat, kita tidak cantumkan di belakang nama kita. Ya, malah kita cantumkan nama orang lain. Betapapun orang lain itu ya bukan bapaknya, pamannya apa segala, karena pamannya kebetulan ya profesinya bagus, karirnya bagus, makanya diaku. Nah, bapak sendiri karena karirnya kurang mengesankan, kurang terhormat, nggak dicantumkan di belakang. Nah ini juga dosa besar. Jadi menghilangkan keturunan, ya, tidak boleh. Kita semua harus menerima siapapun ayah ibu kita, itu sudah takdir dari Allah. Kita tidak bisa memilih. Kalau kita bisa memilih, kita ngaku anak raja, anak orang-orang terkenal. Sebab mungkin dulu orang akan berdoa, ya Allah, semoga anak saya kepengen rasanya menjadi anak si fulan orang-orang terkenal. Tapi begitu orang-orang terkenal itu jatuh kehormatannya, ya, dia amin-amin cabang bayi jadi anak. Nah, begitu berbalik arah. Kita lanjutkan. Wal jidal ma'a ilmi bidzalik. Nah, kita mengaku bernasab terhadap seseorang padahal kita tahu kita bukan anak. Ya, contohnya kita bukan nyambung dengan orang yang berdarah biru, ya. Nah, lalu kita cantumkan nama kita di depan. Nah ini tidak boleh kalau kita tidak punya keturunan. Seperti Syarif, itu kan keturunan Nabi sebenarnya. Syarif, nggak tahu dari Hasan atau Husain. Kalau saya juga sama sebenarnya keturunan Nabi, mana Nabi Adam. Nah, kita semua keturunan Nabi, ya, bukan keturunan apa itu orang yang ngomong keturunan orang hutan. Ya, kakek nenek kita dari keturunan orang hutan. Itu kan merendahkan martabat sendiri. Dan itu sudah teori Darwin ini sudah terpatahkan. Yang kurang dieksplor itu adalah di sana di dekat Solo itu ada satu tempat yang ditemukan situs purbakala, temuan purbakala, manusia purbakala. Apa itu namanya? Sangiran. Saya belum sempat berkunjung. Itu nenek moyangnya orang Jawa ditemukan manusia purbakala yang lebih tua daripada yang ditemukan di tempat lain. Berarti orang Indonesia sudah ada, ya. Jadi waktu Nabi Muhammad mendakwakan Islamnya, Indonesia ini sudah ada. Cuma ya, nggak ada orang Indonesia yang berperan. Ya Allah, mungkin dulu namanya apa yang dikenal orang, ya, karena dulu tuh Indonesia dikenalnya Jawi, Jawa. Ada Sumatera, ada Kalimantan namanya Borneo, Sumatera apa namanya?
wal jidal wal mirab, serta bertengkar wal ladat, ngeker, ngeyel. Nah, ini juga kita tidak boleh, walaupun kita benar. Jadi kalau kita sadar lawan bicara kita itu pemikirannya belum tertata seperti kita, ya sudah kita tinggalkan. Sampai kapanpun Anda akan berdiskusi, itu tidak ketemu, karena beda level. Ya sudah, kita maklumi saja. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika mereka berinteraksi dengan orang yang bodoh, mereka akan mengatakan salam, selamat. Jadi kita nggak bisa lanjutkan karena levelnya berbeda. Nggak akan ngerti, kita beri penjelasan. Yang terjadi adalah debat kusir. Nggak ada kesimpulannya. Kenapa disebut debat kusir? Kalau orang naik kuda, karena saking lamanya dia ngobrol panjang lebar, sampai sudah tiba di tempat, kesimpulannya apa? Ya nggak ada, cuma ngobrol aja dengan kusir. Ya, umpamanya kenapa kuda kok dikasih kacamata? Kuda dikasih kacamata. Kenapa? Supaya si kusir kalau menerima duit dia nggak lihat. Kalau melihat dia protes. Oh, saya kok dikasihnya rumput terus sampai menerima duit. Ya, jadi dia fokus si kuda. Jadi nggak boleh ngelihat menerima duit. Kalau dia ngerti duit dia protes. Yang menghasilkan uang saya kok saya rumput terus. Itu disebut dengan debat kusir. Jadi istilah-istilah dalam bahasa Indonesia harus ngerti. Barangkali, barang dikali, nggak jelas apa itu. Apa kotoran, apa batu, apa pasir. Barangkali berarti nggak jelas. Siapa tahu barangkali. Nah, kita lanjut. Wa aklul maitah, serta makan bangkai. Nah, pengertian bangkai di sini bukan yang mati sendiri, bukan. Ya, tapi kriteria yang ditetapkan oleh Islam yang tidak memenuhi syarat penyembelihan itu bangkai. Contohnya ada binatang yang jatuh dari tempat tinggi, begitu jatuh lepek-lepek mati, bangkai. Terus ada binatang yang berantem di tanduk mati, bangkai. Ada binatang yang tertabrak, ya, itu mati, nah itu bangkai. Tapi biasanya karena eman, begitu ada binatang yang tertabrak, diambil disembelih. Padahal perkiraan kalau nggak disembelih dia mati, itu bangkai. Ya kalau ayam sih penting, kalau sapi ya mahal, maka cepat sembelih. Jadi kata teman-teman, yang menjadi patokan adalah yang terakhir kematian itu apa? Kenapa yang tertabrak itu masih ngerejet langsung disembelih? Karena yang terakhir yang membuat dia mati penyembelihan. Dan saya tanya, ada binatang yang disembelih setelah urat lehernya terpotong, dia masih hidup. Ya, ada tetangga saya tuh suka senangnya kalau menyembelih ayam itu nyuruh saya. Saya lagi buru-buru mau ngajar, suruh nyembelih ayam. Saya bilang nanti aja. Dia maksa sekarang orang mau diolah. Jadi saya sembelih jago, ayam jago. Rasanya sih dua-dua urat leher itu sudah putus, tapi kok hidup ya, masih seger, masih makan, masih malah lari. Aduh, urusannya berapa itu? Udah saya wanti-wanti, saya buru-buru, masih suruh nangkap ayam. Lah, sangkut. Nah ini ya. Jadi kalau biasa saya membeli ayam itu, kalau pakannya tetangga nggak dibagi, saya jangan ngajak tetangga.
kita sembelih sendiri aja. Tetangga tahu nggak dibagiin kan nggak enak. Tahu nyembelihnya, tahu motongnya, nggak tahu matangnya. Bawahnya. Ya dikasih ininya doang deh. Apa? Wanginya. Ya. Harus berbagi. Tapi itu kalau dikasih sedikit, persoalannya sekarang ini orang nggak nerima apa adanya. Kita kalau menjadi orang yang diberi, kita harus hargai, ya, kita terima. Gak usah kita mencela sesuatu yang diberi. Kalau Anda nggak mau, berikan pada orang lain. Terima dulu. Ini kan namanya berbagi pahala. Ya, disalurkan dapat pahala, kita beri lagi orang lain dapat pahala. Nggak usah kok ngasih cuma segini. Kan? Nah, ini jangan dicela. Kita bisa kepada orang lain. Kita hanya menyalurkan saja. Nah, jadi itu. Kemudian makan tadi ya. Begitu juga kalau kita orang yang beriman, ada tiren. Nah, itu kan dari sekian ayam yang dikirim dari tempat yang jauh berdesak-desakan, biasanya ada yang mati. Tapi rasanya matinya belum lama, dijual aja betul. Orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Memang manusia tidak akan tahu, tetangga tidak akan tahu, tapi Allah tahu. Nah inilah faktor tadi kenapa kita dilatih dalam puasa ini, la'allakum tattaqun. Mendidik kita itu jujur. Orang bisa nggak tahu, tapi Allah tahu. Dimanapun Anda berbuat, Allah tahu. Yang belum berbuat aja Allah sudah tahu. Bagaimana baru berbuat? Nah ini makanya perlu ya di semua lini, semua aktivitas itu ada orang mukmin. Karena di tangan orang mukmin lah akan lahir produk-produk yang halal. Jangan kita ngeluh-ngeluh terus tapi kita nggak menguasai. Ya. Jadi tukang ayam yang jualan ayam juga pedagangnya jujur. Ya, jangan sampai tidak jujur. Dan begitulah seterusnya. Jadi harus disembelih sesuai dengan syariat. Selanjutnya walahmul khinzir. Wa aklul maita, makan bangkai, wadda, makan darah. Nah, darah ini di tempat-tempat tertentu diperjualbelikan. Kalau masih bentuk darah, kita tidak tahu. Nah, kita tahu kalau bentuk darah kan merah. Tapi kalau sudah jadi makanan nggak tahu. Nah, itu istilahnya kalau di tempat tertentu namanya didih. Kalau di sini udah nggak ada. Darah dijadikan makanan, tidak ada. Jadi kalau darah didiamkan di satu tempat dia akan mengeras, ya, mirip ati, marus ini, marus. Di tempat tertentu namanya didih. Jadi wadahin itu nanti mengental keras, itu dimasak, ya, eman. Bahkan ada juga yang tempat-tempat tertentu yang menyediakan darah, katanya untuk kesehatan, kejantanan, darah kobra tahun-tahun, ya kan? Darah itu haram, tidak boleh. Karena darah itu adalah limbah, tidak boleh. Makanya kita lihatlah perkawinan satu darah kan tidak boleh. Campur darah tidak boleh, sebab akan berakibat fatal. Tapi nanti dirasakan. Nah, jadi kita tidak boleh makan darah. Walahmul khinzir, begitu juga daging babi. Kalau babinya masih utuh kita tahu, tapi kalau daging babi dan minyak babi, seluruh unsur dari tubuh babi itu halal. Ya. Kalau sudah masuk ke dalam masakan kita suka tidak tahu. Kembali lagi, restoran-restoran ini juga mesti muslim, halal food. Kalau udah nyampur susah dibedakan. Kalau kita nggak biasa ya, kalau
nggak biasa melihat unsur-unsur babi, kita tidak akan tahu. Sebab makanan atau daging yang diolesi minyak babi, wah itu pemandangannya sangat bagus. Jadi kalau diolesi minyak babi itu sepertinya kayak baru diangkat, walaupun udah berjam-jam. Jadi mengkilap, menggiurkan, padahal diolesi minyak babi. Ini tidak boleh. Nah, karena itu kita harus mengerti ketika babi itu masuk ke dalam makanan. Ada yang memberitahu saya, ban mobil itu, proses pembuatan karet menjadi ban itu ada unsur babi. Ya. Ban mobil atau ban sepeda, ban apa saja, itu ada unsur babi, ada apa serbuknya apa. Jadi kalau nggak ada itu nggak jadi. Saya juga nggak ngerti kenapa. Nah ini kita, itu kan kalau dipakai nggak apa-apa, ya, cuma dipakai sholat nggak boleh. Tapi kalau dipakai buat ban kan itu membuat dibawa, nggak ada masalah. Najis itu hanya akan berpengaruh kalau basah, kalau kering nggak ada masalah. Terus nggak dipakai nggak ada masalah. Nah ini kita harus ngerti juga ya masalah-masalah babi karena ini dilarang. Wa naqsul mikyan, makayil, serta mengurangi takaran, wal mawazin dan timbangan. Nah ini paling banyak orang yang mengurangi, yang mutil makanan, timbangan dan takaran, ini dikenal dengan mutaffif. Makanya Allah ancam wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini tidak boleh ya. Jadi mengurangi, mencurangi timbangan dan takaran. Nah, siapa yang mengawasi semua ini? Ya bagian peneraan, tukang tera. Ya, jadi penting buat kita yang diawasi. Jadi harus ada razia timbangan. Kalau zaman Umar bin Khattab sangat teliti. Jadi ada orang yang menyembunyikan buah-buahan, kurma yang di bawah itu jelek, yang di atas bagus. Nanti giliran ada orang beli, yang diambil yang di bawah. Ini hukumnya haram. Nah, secara berkala itu ya, diteliti pasar-pasar. Ya, harus ada inspeksi pasar. Kemudian selanjutnya adalah wal amnu min makrillah, aman dari makarnya Allah. Jadi kita PD-nya ketinggian. Walaupun kita tidak taat pada Allah, kita yakin akan masuk surga. Atau kita ibadahnya pas-pasan, kita beranggapan pasti kita masuk surga. Memang ini harus menjadi keyakinan Bapak sekalian, bahwa kalau kita sudah beriman, tidak mencederai iman kita dengan kemusyrikan, kita pasti masuk surga. Jadi kalau kita tidak ada kepastian, tidak ada keyakinan kepastian, memperjuangkannya juga malas. Kan manusia begitu, menurut penelitian. Kalau kemungkinan berhasil itu kecil, terlalu kecil, kita malas. Contohnya kita melamar pekerjaan, apply. Berapa kemungkinan Anda diterima? 10%. Pasti memperjuangkannya malas. Sebaliknya, kalau kegedean juga malas. Berapa kemungkinan Anda diterima? 90%. Tenang aja, telat juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, sekarang kita selaku muslim tanyakan pada diri kita sendiri. Berapa kemungkinan Anda masuk surga? Kalau jawabannya 5%, putus asa. Kalau jawabannya 95%, pede. Nah, ini mana amnu min akril, amnu min makril, aman dari makarnya. Ini terlalu pede. Jadi kita harus tahu yang menerima dan tidak menerima itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak bisa bertanya sekarang. Kalau di zaman Nabi kita bisa tanya, ya Rasulullah tadi saya sholat diterima apa enggak? Rasul bisa memberitahu karena
Rasulullah, juru bicara. Kalau sekarang tidak ada. Kita hanya berharap. Tapi itu Allah jamin kalau keimanan kita diterima dan tidak tercemar oleh musyrik, ulaika lahumul amn, garansi masuk surga. Selanjutnya adalah setelah kita berhak masuk surga, ya, kita menghias, jangan sampai kaplingnya itu pas-pasan. Ada hiasannya, ya, ada aksesorisnya. Nah, itu harus ditambah dengan tatawu'an. Faman tatawa khairan fahuwa khairul. Barang siapa yang berbuat tatawu, maka kebaikan untuk dirinya. Jadi jangan ngepas-ngepas, karena kita hidupnya tidak flat. Kita tidak bisa, ya, memastikan diri kita sehat terus, kuat terus, mampu terus, ya. Tidak bisa. Satu saat kita sakit, jadi kita tidak normal. Nah, itu bisa di-cover oleh kesunahan yang kita jalani. Selanjutnya, bagian dari dosa besar adalah wal qunut. Qunut yang di sini beda dengan qunut doa. Kalau qunut, nah ini pakai ta, artinya frustasi. Kalau qunut pakai ta, qunutun. Kalau ini qunuton, artinya doa. Kalau pakai ta, tapi kalau pakai ta, frustasi, putus asa. Kita tidak boleh putus asa. Kepedean nggak boleh, ya. Kurang pede juga tidak boleh. Harus seimbang. Berapa kemungkinan Bapak masuk surga? 50-50, itu yang terbaik. Wah, jangan-jangan saya gak diterima, sehingga kita terus melakukan perbaikan. Yang bagus itu 50-50. Selanjutnya, wal qunutu wal yaksu min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah. Wa tarkul jumu'ah wal jamaah, serta meninggalkan Jumat dan sholat berjamaah. Ya, tidak Jumatan, meninggalkan sholat berjamaah. Kalau kita sholat sendiri, satu sholat satu poin. Tapi kalau berjamaah minimal 25 poin kita dapat. Jadi jauh sekali selisih. 5 kali sehari semalam sholat yang kita lakukan sendiri dapat 5. Ya, kalau berjamaah 125, mana terkejar? Ya, hanya dengan sedikit berkorban melangkahkan kaki ke masjid. Makin jauh rumahnya dari masjid, dapat poin lebih banyak. Allah kan adil. Makin jauh makin bagus, makin sehat. Yang dekat dapat pahala lagi, kan dia bisa azan, bisa duluan azan, akan ada pahala tersendiri. Selanjutnya wa tajassus al-muslimin wa nashr auratihim wal khadi'ah wal makr. Tajassus memata-matai kaum muslimin, mencari kesalahan orang. Ya, kita harus tutup mata terhadap kesalahan-kesalahan orang. Barang siapa yang hidup di dunia menutupi aurat orang, menutupi kekurangan orang, nanti Allah akan tutupi kekurangannya di hari kiamat. Jadi kita jangan fokus pada kesalahan orang. Kesalahan kita aja banyak. Kita mencari titik persamaan, jangan titik perbedaan. Kiblatnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Marilah kita bersama. Perbedaan kita hanya kecil-kecil saja. Sedikit sebenarnya, tidak terlalu banyak. Tapi mengapa kita sulit benar rukun? Mungkin udah watak kan. Jadi kalau bersatu itu enggak seru. Aku enggak seru, enggak ada dinamika, enggak ada gelombang-gelombang begitu. Jadi dengan berbeda, ya berbeda apa-apa dalam batas-batas yang banyak. Ada orang yang
ya pendapat. Emang situ begitu? Enggak, saya muji aja. Kalau orang panas, udah didi. Kamu begitu? Enggak, saya cuma tanya aja. Kata dia mungkin panas angin. Siksa kubur nggak ada ya? Wah, ada dalilnya. Emang kamu nggak percaya? Enggak, ada orang yang nanya. Setelah panas dia ngomong begitu. Ini ada orang yang wataknya begitu supaya tahu gitu. Sebab kalau kita diam cenderung nggak mikir, ya nggak ada aktivitas. Nah kemudian begitu juga tinggal sedikit lagi. Kita tidak taat kepada pemimpin. Nah, kalau tadi pemimpin yang zalim, sekarang kita ya, tidak taat. Begitu juga. Ketidaktaatan kita itu juga maksiat. Contohnya ketika imam akan memulai sholat berjamaah, akan memulai memimpin sholat berjamaah, sang imam mengatakan bahwa sekalian tolong yang sebelah sini diisi, jangan ngejomplak. Biasanya kan orang kalau mengisi shaf ini baris kedua ini yang suka salah. Titik pertama yang dia harus isi adalah di belakang imam, bukan di sebelah kanan. Jadi kayak orang naik mobil itu ngejomplak, kanan banyak kiri nggak ada. Nah, ini titik pertama, shaf kedua, selanjutnya ketiga. Dan kalau shaf pertama pasti udah ketahuan, ya nggak mungkin ada orang di sana. Kalau shaf pertama imam di sini, dia di sono nggak mungkin. Shaf pertama pasti benar. Shaf kedua ini ketika penuh, dia ngisinya dari sebelah sana kanan. Ini salah. Yang benar di belakang imam. Nah, setelah di belakang imam ada, kita datang, isi mana dulu? Kanan dulu. Datang lagi kiri, kanan kiri, begitu sampai penuh. Kalau kita bisa dihadapkan kanan dan kiri sama, maka pilihlah kanan. Sunnahnya. Nah, demikianlah dosa-dosa besar yang tercatat di sini. Nah, kalau jumlah aslinya banyak, lebih dari 70, kurang lebihnya itu. Mudah-mudahan kita bisa terhindar ya, belajar dari wawasan yang kita peroleh dari pengajian. Kita sudah tahu, kita hindari sedikit demi sedikit. Kalau bisa semuanya. Kalau nggak bisa, ya kita belajar diangsur. Karena untuk menata sikap kita, meninggalkan kebiasaan berat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya adalah hadis-hadis pilihan. Kemarin tafsir sudah habis, sudah level 4 tentang tafsir. Berarti kita sudah menjadi ahli tafsir. Sekarang kita menjadi ahli hadis. Hadis pertama, hadis pilihan adalah An Tamimid Dari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qal lillahi, untuk Allah. Satu. Kedua, wali kitabi, kepada kitabnya. Yang ketiga, wali rasulihi, kepada rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin-pemimpin Islam. Wa ammatihim, dan orang awam, kaum muslim. Jadi 5, untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk rasul, untuk pemimpin muslim, untuk orang awam. 5. Tapi apakah kata nasihat yang ada di hadis ini sama dengan nasihat dalam bahasa Indonesia? Kalau sama, ini terasa janggal. Masa kita menasihati Allah, kita menasihati kitab Allah, kita menasihati Rasulullah, ada juga kita dinasihati. Nah, ternyata kata nasihat di sini berbeda dengan kata nasihat yang ada di bahasa Indonesia, walaupun aslinya dari Arab. Nasihat di sini lebih bermakna kepada kepedulian, care. Jadi sebenarnya agama itu membangun kepedulian.
Peduli pada siapa? Peduli kepada Allah. Peduli kepada kitabnya. Peduli kepada Rasulnya. Peduli kepada pemimpin-pemimpin muslim. Yang kelima, peduli kepada sesama muslim. Apa poin-poin peduli yang kita harus bangun? Kalau kita peduli pada Allah, poin-poin sebagai berikut. Pertama, ta'zimuhu wa khasyatuhu wa rajauhu wa mahabbatuhu. Kita mentakzimkan Allah, memuliakan Allah sedemikian rupa, takut, berharap, serta cinta kepadanya. Jadi kita kepada Allah, Tuhan kita ini tidak seperti orang pada berhala. Pada berhala itu takut ngamuk, makanya dikasih sajian. Ya. Tapi kalau kita takut pada Allah, kita menyembelih hewannya yang makan kita juga. Ya mungkin tetangga kita berkurban, kita mengeluarkan zakatul fitri yang makan kita. Nah, kalau menyembah berhala, dikasih hewan, dikasih buah-buahan, dimakan enggak? Nah, ini namanya menurut ajaran kita tidak benar. Nah, kita harus kepada Allah. Allah tidak membutuhkan semua itu karena Dia Tuhan. Yang kedua, ikhlasun niyat fi ibadah. Kita diminta ikhlas dalam beribadah. Kalau kita tidak ikhlas, ya hanya menghasilkan capek saja. Rutinitas yang tidak ada arti. Kita sholat tidak ikhlas, datang 5 kali sehari semalam, udah jalan kaki, tidak ikhlas pula, nah itu tidak dapat nilai apa. Yang selanjutnya, tanzihuhu an jami'in naqais wal uyubi, membersihkan Allah dari semua cacat, dari semua kekurangan. Itulah sebabnya kenapa ba'da salat kita sunnahnya mengucapkan zikir subhanallah. Subhanallah itu adalah keyakinan menzerokan Allah dari semua kekurangan. Ya, karena kita suka ngomel pada diri kita. Aduh, kenapa ya? Saya kok ditakdirkan jadi orang miskin? Katanya Allah Maha Kuasa. Kan Allah kuasa menjadikan saya orang kaya, menjadikan saya orang berkuasa, menjadikan orang yang terkenal. Tapi kenapa Allah menakdirkan saya begini? Nah, kita suka ngomel-ngomel. Maka kita kalau berpikir jernih, kita akan sadar Allah itu bebas dari semua kekurangan. Ya, jadi kalau kita ditakdirkan miskin, memang tidak mungkin manusia ini diisi oleh semua orang kaya. Semuanya kaya, tidak mungkin. Ya sih memang nggak semuanya kaya, tapi kenapa harus saya yang miskin? Nah, begitu lagi. Anda terpilih sebagai orang miskin karena jumlah orang yang masuk surga paling banyak orang miskin. Nanti kalau di akhirat kita akan bangga, untung saya dulu miskin, masuk surganya duluan. Ya, karena yang aku lihat kebanyakan yang masuk surga itu adalah orang-orang yang miskin. Untung saya ditakdirkan miskin, makanya dapat giliran lebih duluan. Kalau sekarang kita belum, makanya kita harus ikhlas. Sebab kalau kita sudah ditakdirkan tidak ikhlas, nggak jadi kaya. Karena kita tidak ikhlas, waduh, terus berubah jadi kaya, nggak bisa kaya sama aja. Nah, bedanya kalau kita sabar, ya, maka Allah Rasulullah sampaikan ajaban li amril mu'min. Ajaib sekali perilaku seorang mukmin. Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Syukurnya membuahkan pahala. Kalau dia ditakdirkan susah, dia bersabar. Sabarnya pun mendapat pahala. Itu tidak dimiliki kecuali orang-orang mukmin. Ya, jadi ketenangan masyarakat ini karena orangnya mukmin. Di satu tempat yang kesadaran beragamanya tinggi, ya, umumnya itu jarang ada kejahatan. Umumnya, ya sebab dia dibangun bersamaan,
jadi sejahtera, walaupun nggak kaya tapi dia hidupnya bahagia. Jadi negara bahagia. Nah, itu karena antara lain menjunjung tinggi kejujuran, faktor pendapatan dan faktor pendidikan. Ya, pendidikan dan pendapatan. Kalau kita dua-duanya nggak dapat, pendidikan kurang, pendapatan apalagi. Jadi saat ini namanya melingkari, orang sebut dengan lingkaran setan. Karena pendidikannya kurang, pendapatannya jadi rendah. Karena pendapatannya rendah, nanti punya anak pendidikannya kurang. Terus begitu lagi, gak ada selesai. Maka untuk keluar dari lingkaran setan ke lingkaran malaikat harus ada saling membantu. Ya, siapa di antara anak kita yang berprestasi, kita biayai. Nanti di generasi tertentu akan muncul orang-orang yang berprestasi. Nah, maka terhenti kemiskinan. Tapi kalau kita terus begitu, ya, kita peduli hanya pada anak kita, orang lain juga begitu, peduli pada anak dia, nafsi-nafsi, tidak akan menyelesaikan problematika masyarakat. Bodohnya terus-terusan, miskinnya terus-terusan. Jadi kalau salah satu mulia itu bisa terangkat nanti. Kita lanjutkan. Selanjutnya isbatu asma'i wa sifati ala wajhillah, menetapkan nama Allah dan sifatnya dengan cara-cara yang layak, cara-cara yang dibenarkan. Jadi kalau manggil Allah, panggilan dengan panggilan yang Allah sukai. Jangan memanggil Allah dengan panggilan-panggilan yang tidak resmi. Ya, kan kita bukan kepada Allah saja, kepada manusia juga dipanggil dengan nama yang dia nggak suka, boro-boro mau mengapresiasi malah marah. Yang selanjutnya tauhidu fi af'ali wa af'alil khalqi bit ta'alluhi lahu wa adamul isyraq. Kita jangan menserikatkan Allah. Kita tidak boleh menserikatkan Allah, ya, dan berusaha mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, demikian kajian kita, waktunya sudah habis. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, baik tentang akhlak maupun tentang hadis. Tidak ada ya? Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah, kajian subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala majlis kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka secerah-cerahnya masa depan putra-putri kita, anak cucu kita, dan menjadikan mereka menjadi generasi yang salihin dan salihah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.